не чужие. А ты холодная и надменная скандалистка. Kisah diawali dengan seorang wanita cantik yang bernama Irina. Irina sendiri telah memiliki seorang suami yang bernama Igor dan juga dua anaknya yang bernama Ariona dan juga Alex. Di sini tampaknya hubungan antara Irina dan suaminya sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Apalagi suaminya si Igor pun masih berstatus sebagai pengangguran. Kemudian di keesokan harinya, ketika Irina datang ke kantornya dan ingin bekerja, dia pun dikejutkan karena ada seorang pemuda yang sedang mengotak-atik komputernya. Melihat hal itu, Irina pun tampak kesal dan marah. Apalagi semua dilakukan pemuda tersebut tanpa seizin dari Irina. Lalu tak lama setelah itu, bosnya pun datang dan mengatakan kepada Irina bahwa pemuda tersebut bernama Andre yang merupakan seorang teknisi baru di kantornya. Mendengarkan hal itu, Irina pun tak bisa berbuat banyak karena apa yang dilakukan si Andre sudah sesuai prosedur kerja. Lalu setelah itu, si Andre pun lantas meminta maaf karena sudah memperbaiki komputer Irina tanpa seizin darinya. Di sini terlihat pandangan Andre yang cukup berbeda saat melihat Irina, sehingga membuat Irina pun menjadi sangat malu. Kemudian setelah itu Irina pun langsung berkaca dan melihat dirinya. Memang bahwa dirinya masihlah sangat cantik dan sangat padat. Lalu dikarenakan sudah baper, Irina pun lantas pergi berbelanja baju baru untuk kerja agar bisa terlihat lebih cantik dan menawan di depan si Andre. Di sini Irina juga mengajak anaknya untuk berbelanja. Dan setelah selesai berbelanja, anaknya yang bernama Ariona pun mengatakan kepada ibunya bahwa dia memiliki seorang pacar yang bekerja sebagai seorang desainer. Irina pun berharap agar anaknya itu bisa memperkenalkan pacarnya kepada dirinya. Lalu di keesokan harinya, ternyata Irina pun secara diam-diam mulai memperhatikan si Andre saat sedang bekerja. Kemudian dikarenakan sudah tertarik dengan si Andre, Irina pun lantas mencoba memberanikan diri untuk bertemu dengannya. Dan saat sudah bertemu, Irina pun meminta rekomendasi kepada Andre untuk membeli komputer yang bagus untuk hadiah ulang tahun anaknya. Lalu Andre pun mengatakan kepada Irina, dia bisa mengantarkan Irina ke sebuah toko yang bagus setelah selesai jam pekerjaan. Singkat cerita, setelah selesai jam kerja, Irina dan Andre pun pergi ke toko komputer tersebut. Lalu setelah selesai membelinya, Irina pun meminta tolong kepada si Andre untuk menyimpannya terlebih dahulu karena hari ulang tahun anaknya masih 1 minggu lagi. Kemudian setelahnya, Andre pun mengajak Irina untuk pergi ke rumahnya dan menyimpannya di sana. Sesampainya di sana, Irina pun tampak memandangi foto dari ibunya si Andre yang telah meninggal. Lalu Andre pun mengatakan bahwa semenjak tidak ada ibunya lagi, dia pun merasa kesepian dan hilang arah. Dan Irina pun sadar bahwa Andre butuh sebuah perhatian. Akan tetapi karena pembicaraan mereka sudah terlalu dalam, akhirnya mereka pun beradu mekanik dengan sangat romantis. Kemudian setelah selesai beradu mekanik, si Andre pun lantas bergegas ingin mengantarkan Irina pulang. Tapi baru saja keluar dari pintu, Irina pun harus kaget karena bertemu dengan teman sekantornya yang kebetulan tinggal di dekat rumahnya si Andre. Di sini tampaknya Irina pun khawatir bahwa temannya tersebut akan membuat gosip di kantor tempat mereka bekerja. Namun Andre pun mencoba untuk menenangkan Irina bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Dan Andre pun memberikan kunci rumahnya agar Irina bisa menemuinya kapanpun dia mau. Kemudian sesampainya Irina di rumah, dia pun dikejutkan karena ternyata suaminya belum tertidur dan menunggu Irina sedari tadi. Dan Irina pun beralasan bahwa dia pergi ke rumah temannya dan berkumpul bersama teman-temannya. Setelah itu Irina pun lantas bergegas untuk pergi mandi. Dan di saat itu suaminya pun tanpa sengaja melihat isi tas dari istrinya. Dan suaminya pun melihat ada panggilan telepon dari si Andre. Dan saat suaminya memeriksa isi tas itu, ternyata di dalamnya ada sebuah kunci. Sehingga membuat suaminya pun mulai curiga kepada Irina.
Singkat cerita, keesokan harinya, Irina pun berbelanja di supermarket, mulai dari buah-buahan, juga daging, dan juga minuman. Karena Irina sendiri ingin memasak yang enak untuk si Andre. Lalu sesampainya di rumah si Andre, dia pun bertemu dengan Andre. Dan si Andre pun menawarkan bahwa dialah yang akan memasak untuk si Irina. Namun ternyata sebelum memasak, mereka berdua pun beradu mekanik terlebih dahulu. Dan setelah selesai adu mekanik, si Andre pun lantas memasak di dapur. Di sini Irina pun terus memperhatikan si Andre ketika sedang memasak. Sepertinya mereka berdua sudah terbuai oleh asmara cinta. Lalu keesokan harinya Irina pun kedatangan anaknya saat sedang di kantor. Di sini anaknya pun terlihat sedih karena ternyata dia baru saja putus dari pacarnya. Dan Irina pun hanya bisa memberikan semangat kepada anaknya si Aliona. Singkat cerita, di malam harinya terlihatlah seorang wanita yang kemarin memergoki Irina dan Andre ketika keluar dari rumahnya si Andre. Dan wanita tersebut ternyata bersama dengan wanita yang bernama Angela. Lalu Angela pun mendatangi Irina dan dia pun berkata bahwa dia adalah istri dari si Andre dan dia sedang hamil anak dari si Andre. Di sini awalnya Irina tidak percaya dengan perkataan si Angela. Namun Irina pun terlihat sakit hati karena Angela sendiri mengatakan bahwa Irina sudahlah terlihat tua dan telah memiliki 2 orang anak. Это будет делать проще. Я ведь с вами не спала. Пошла вон. Ирина Андреевна, подождите. Пожалуйста. Kemudian di pagi harinya, ketika sedang di kantor, si Andre pun terlihat bingung karena Irina sangat cuek dan tidak mau bicara dengan dirinya. Akan tetapi ternyata di belakang si Andre, Irina pun selalu menangis dan sangat bersedih. Kemudian karena hatinya yang sudah galau membuat Irina pun menjadi tidak fokus bekerja. Apalagi saat berada di rumah, dia pun justru tambah pusing karena masalah dengan suaminya dan juga anak-anaknya. Setelah itu karena sudah tidak sanggup menahan perasaan dan hatinya, Irina pun lantas bergegas mendatangi si Andre di rumahnya. Dan sesampainya di sana, dia pun langsung bertanya apakah Andre sudah memiliki seorang istri. Namun si Andre pun hanya tersenyum mendengar hal tersebut, sehingga membuat Irina pun menjadi lega dan tenang kembali. Lalu di sana, Andre pun memperlihatkan sebuah kamar untuk anak-anaknya Irina. Dan melihat hal itu, Irina pun semakin percaya bahwa dia harus meninggalkan suaminya. Setelah itu, Irina pun langsung pulang. Dan sesampainya di rumah, dia pun langsung menemui suaminya dan mengatakan bahwa dia ingin pergi dan berpisah dari suaminya itu. Mendengar hal itu, suaminya pun merasa sangat sedih dan sangat terpukul hatinya. Kemudian Irina pun langsung membawa anaknya yang paling kecil ke rumah si Andre untuk tinggal bersama dengan Andre. Namun ternyata sepertinya anaknya yang paling kecil pun belum bisa menerima si Andre sebagai calon ayah barunya. Lalu di lain tempat kita diperlihatkan Ariona yang sedang menelpon pacarnya dan dia pun mengatakan bahwa dia sedang hamil. Lalu Ariona pun tak mau ditinggalkan oleh pacarnya tersebut. Di keesokan harinya, tiba-tiba Irina pun mendapatkan sebuah telepon bahwa suaminya terkena serangan jantung, yang pada akhirnya suaminya pun tidak tertolong lagi. Dan singkat cerita, akhirnya suaminya pun segera dimakamkan. Lalu karena kejadian tersebut membuat Irina pun menjadi sangat menyesal karena dia merasa semua adalah salah darinya. Sehingga karena kesalahannya itu keluarganya pun menjadi hancur berantakan. Hingga karena kejadian itu membuat si Irina pun menjadi sedikit gila karena dia menjadi lebih sering berbicara sendiri dan bertingkah konyol saat berada di rumah. Kemudian Irina yang sudah stres pun mencoba jalan-jalan keluar rumah dan di sana seketika dia pun langsung terketuk hatinya ketika berada di depan sebuah gereja. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian terlihatlah Ariona yang sedang hamil dan tinggal bersama dengan si Andre dan juga adiknya. Sedangkan Irina sendiri pun menjadi lebih sering berdiam diri di tempat ibadah dan telah bertobat. Lalu Irina pun didatangi oleh si Andre dan juga anaknya yang paling kecil. Dan anaknya pun mengatakan bahwa dia ingin ibunya tinggal bersama mereka kembali. Kemudian akhirnya Irina pun mau ikut si Andre dan juga anaknya untuk menemui si Ariona. Lalu di sana terlihatlah suami dari si Ariona dan anaknya yang baru saja lahir.
Setelah itu, akhirnya karena telah dibujuk oleh anak-anaknya, akhirnya mereka pun bisa kembali lagi berkumpul dan menjadi sebuah keluarga kembali. Dan akhirnya film pun selesai. Oke lah teman-teman, sekianlah alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Jack Doom mengucapkan terima kasih banyak and see you next content.